Nama saya Alifa Nur Latifiani dengan NIM C110112310005 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian. Soal pertama yaitu definisi pencemaran air organik dan anorganik. Definisi pencemaran air, di mana pencemaran air adalah kondisi di mana kualitas air terganggu oleh bahan-bahan pencemar sehingga tidak lagi sesuai untuk digunakan oleh manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya. Pencemaran ini dapat terjadi akibat masuknya bahan kimia biologis atau fisik yang berbahaya ke dalam badan air, seperti sungai, danau, dan lautan. Masuk ke bahan pencemar organik. Bahan pencemar organik adalah zat-zat yang berasal dari organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, serta senyawa yang mengandung karbon seperti sisa makanan dan kotoran manusia dan hewan atau limbah industri pertanian. Pencemaran organik biasanya mudah terurai oleh mikroorganisme. Nah, yang kedua yaitu bahan pencemar anorganik, di mana bahan pencemar anorganik adalah zat-zat yang tidak berasal dari makhluk hidup dan biasanya sulit tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Contohnya adalah logam berat seperti timbal, merkuri, dan bahan kimia anorganik seperti nitrat, fosfat, serta senyawa kimia dari industri. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu sumber pencemar bahan organik dan anorganik. Sumber pencemar organik yaitu limbah domestik, misalnya limbah rumah tangga seperti sisa makanan, kotoran manusia dan hewan. Yang kedua, limbah pertanian, misalnya pupuk dan pestisida organik. Yang ketiga, yaitu limbah industri makanan, misalnya sisa produksi dari pengolahan makanan. Yang keempat yaitu bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang tumpah ke perairan. Yang kedua yaitu sumber pencemar anorganik, yaitu contohnya limbah industri, misalnya bahan kimia seperti logam berat, asam, dan alkali. Yang kedua, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dalam pertanian. Yang ketiga, limbah tambang, misalnya mineral dan logam beracun seperti merkuri, arsenik, dan kadmium. Yang keempat, yaitu air larian dari jalan raya yang mengandung bahan kimia seperti minyak dan garam jalanan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu solusi atau upaya pengolahan pencemaran air, di mana solusi pengolahan pencemaran air meliputi pendekatan preventif dan korektif, antara lain yang pertama yaitu pengolahan limbah yang lebih baik, menerapkan sistem pengolahan air limbah atau IPAL di kawasan industri dan perumahan untuk meminimalisir pencemaran organik dan anorganik sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Pengolahan air limbah domestik dan industri untuk menghilangkan bahan organik dan anorganik berbahaya. Yang kedua yaitu pengurangan penggunaan bahan kimia, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia anorganik di pertanian, menggantinya dengan alternatif organik, mengontrol emisi dan pembuangan limbah industri melalui peraturan yang ketat. Yang ketiga yaitu rehabilitas ekosistem air, rehabilitas sungai, danau, dan kawasan perairan yang tercemar dengan teknik bioremediasi menggunakan mikroorganisme atau tumbuhan untuk menguraikan polutan. Pengolahan daerah tangkapan air atau DTA untuk mengurangi erosi dan mengendalikan aliran limbah ke air sungai. Keempat, yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke badan air, melibatkan masyarakat dalam progres daur ulang dan pengolahan limbah. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pengembangan teknologi pengolahan air, di mana
Dalam pengembangan teknologi dan pengolahan air, memanfaatkan teknologi canggih seperti filtrasi membran, oksidasi kimia, dan teknologi biologi untuk membersihkan air dan bahan pencemaran organik dan anorganik. Dengan kombinasi dari solusi-solusi tersebut, pencemaran air dapat dikelola dan kualitas air dapat dipulihkan. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey, hey, hey.